Fit berpikir, aku akan memberikan berita ini kepada orang yang berhak mengetahui hal ini sebelum orang lain. Dia berlari. Asoka dan Kaurvaki saling menatap satu sama lain dengan penuh kasih. Alunan merdu memainkan. Asoka mendekat. Asoka melambaikan tangannya di depan Kaurvaki untuk mengeluarkannya dari lamunannya. Tapi sia-sia. Ini akhirnya membawa senyum di wajahnya. Ia terus menatapnya dengan cinta. Devi mondar-mandir di kamarnya. Fit datang ke sana. Dia bertanya-tanya nama siapa yang akan Fit sebutkan. Aku tidak bisa mendengarnya. Devi meminta dia untuk pergi. Untung kau tidak datang di ruang sidang hari ini. Atau kau tidak akan bisa mendengarnya. Devi tampak tegang. Fit akhirnya menceritakan kebenaran. Ayah telah memilih Kaurvaki untuk Asoka. Devi memeluknya erat-erat karena senang mendengar berita itu. Fit mengatakan padanya untuk membebaskannya. Aku tidak bisa bernafas. Devi mengambil langkah mundur. Fit menyarankan dia untuk mengucapkan selamat temannya Kaurvaki. Dia telah menjadi patung. Asoka mengatakan, kau aneh. Dewa telah mengabulkan doa-doamu. Kau harus menari sekarang. Sedangkan kau melihatku terus. Kaurvaki masih diam. Asoka bertanya padanya apakah kau akan menjadi istrinya. Air mata mengalir di wajahnya. Asoka menyeka air matanya. Asoka hendak memeluknya, tetapi Devi datang dan memeluk Asoka. Kaurvaki dan Asoka terkejut. Devi mengatakan, aku benar-benar bahagia Asok. Ini seperti mimpiku menjadi kenyataan. Aku sangat senang untuk kalian berdua. Aku tidak dapat menahan kebahagiaanku. Kaurvaki batuk. Devi berbalik padanya. Aku tidak bisa mengendalikan kebahagiaanku dan memeluk Asoka. Janganlah cemburu. Dia bukan milikku, tetapi hanya milikmu. Kaurvaki bilang, aku tahu Asoka hanya milikku. Tidak ada yang bisa datang di antara kami. Terutama dirimu. Devi tidak tahu mereka akan saling dekat sekarang. Kaurvaki menggodanya. Ini semua karena kau. Aku berterima kasih kepadamu. Terima kasih banyak. Devi menyadari pasangan itu saling melihat satu sama lain. Dia pergi dari sana tanpa berkata apa-apa. Fit mengatakan, itu baik untukmu meninggalkan mereka berdua. Aku pikir kau tidak akan meninggalkan mereka berdua. Devi menjewer telinganya. Bicaralah sesuai usiamu. Kau masih kecil. Fit beralasan bahwa kecerdasan datang dengan pengalaman. Dia tersenyum. Mereka berdua pergi dari sana. Asoka membuat tangannya. Kaurvaki memeluknya dengan bahagia. Alunan merdu kembali dimainkan. Mereka memikirkan semua kenangan di masa kecil mereka saat mereka berpelukan. Asoka mengatakan, Kaurvakiku. Kaurvaki menyuruhnya untuk mengatakannya lagi. Asoka melakukannya dengan bahagia. Kau akan menjadi istriku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang. Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita untuk 7 kelahiran yang akan datang. Kebersamaan ini tidak akan hancur selama 7 kelahiran. Susima mengatakan, biarkan Asoka senang untuk beberapa waktu. Ia mendapat kesempatan. Itu jarang terjadi. Kita juga telah mendapat kesempatan untuk menyakitinya. Kita telah bergeser setengah dari harta kerajaan keluar dengan aman. Jika tentara menemukan itu, maka akan menjadi masalah. Siamak mengingatkan kepadanya bahwa itu adalah tugasnya. Tentaraku dapat dipercaya. Mahamatya datang ke tempat di mana harta itu disimpan. Para tentaranya mencuri beberapa harta itu. Siamak menambahkan bahwa prajuritnya telah memindahkan segala sesuatu dengan aman di sebuah ruangan. Mereka menaruhnya dalam karung di antara hadiah. Tentara sibuk melakukan pekerjaan mereka. Susima bertanya kepadanya, mengapa di antara hadiah? Siamak menjawab, bila ada putri yang akan pergi setelah pertunanganmu, maka raja akan memberi mereka hadiah. Ini adalah uang itu. Kita akan menghentikan mereka dalam perjalanan mereka, dan mengeluarkan uang itu secara diam-diam. Ingat bahwa tugas ini harus diselesaikan tanpa keterlibatanmu. Ini harus sampai di Taxila. Susima meragukan niatnya untuk membawa semuanya ke Taxila. Jangan bermain game dengan saudaramu. Charumitra dan Lasendra membuat dia melepaskan leher Siamak. Lasendra menunjukkan bahwa Asoka akan menang jika mereka berdua bertarung satu sama lain.
Biarkan harta itu keluar dari zona aman terlebih dahulu. Hal ini lebih penting. Susima pergi diikuti oleh ibunya. Dharma berterima kasih pada Bindusara karena memilih Kaurvaki untuk Asoka. Anda bukan hanya membuat Asoka senang, tapi Anda juga memberi kebahagiaan untuk semua warga Magadha. Aku tidak pernah berpikir Anda akan mengubah pendapat Anda tentang Kaurvaki. Anda membuktikan dirinya layak di pengadilan, dan memilih dia untuk Asoka. Ini sangat terpuji. Aku harap semua berjalan dengan baik. Bindusara juga berharap hal itu terjadi. Tapi hal seperti itu tidak akan berjalan dengan damai. Sangat mungkin, Anda tidak memikirkan tentang Jagannath. Dia pasti akan datang, ketika ia akan tahu tentang hal ini. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dia pergi. Dharma berharap Jagannath tidak akan memutuskan pertunangan. Carumitra datang ke kamar Anindini. Aku kasihan karena Raja lebih memilih Kaurvaki daripada kau. Kau juga membuat kesalahan. Aku akan berada di sisimu jika kau memilih anakku daripada putra pelayan itu. Aku tidak egois seperti Dharma. Dia selalu egois dan pencuri. Pencuri hanya mendukung yang curang. Semua pencuri bersama-sama sekarang. Dharma sangat curang. Dia menyambar cintaku, suamiku dariku. Aku juga adalah wanita yang disukai oleh suamiku. Dia merubah arah pembicaraannya. Aku datang untuk mendukungmu. Jangan berkecil hati. Kau memiliki semua kualitas dari ratu, tapi kau hanya membuat satu kesalahan. Kau tidak tahu bagaimana cara memikat pria seperti wanita lainnya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Takdir adalah bukti. Yang buruk terjadi dengan orang-orang yang baik. Kita, orang-orang baik. Biarkan Tuhan menghukum para orang jahat. Jangan berkecil hati. Semoga Dewa memberikan kekuatan padamu untuk hidup dengan rasa sakit. Di mana Kaurvaki telah merebut cintamu darimu. Dan kau tidak bisa melakukan apa-apa. Keesokan paginya, Kaurvaki masih tertidur. Devi datang untuk membangunkannya. Dia mengingatkannya bahwa hari ini adalah hari pertunangannya. Kaurvaki menjawab, "Dulu, aku selalu tidur untuk memenuhi mimpiku. Sekarang, itu sudah selesai. Aku pantas untuk tidur sedikit lebih." Devi membantah, "Kau harus mandi sekarang. Semuanya disiapkan. Aku akan datang untuk membawamu segera." Kaurvaki merasa senang memikirkan bahwa dia akan bersatu dengan Asoka saat mengikuti semua ritual. Anindini bersumpah untuk menghukum Kaurvaki dan Asoka karena mereka telah menipunya. Kalian harus dihukum. Dia melihat seseorang membuat persiapan untuk Kaurvaki. Dia sengaja bertabrakan dengan pelayan, sehingga dia bisa mengambil uptan, sejenis lulur, yang dibawa untuk Kaurvaki. Anindini berjalan ke dapur. Devi menginstruksikan pelayan lain atas tugas-tugas mereka. Anindini tersenyum mendengar suaranya. Dia bersembunyi untuk menghindari dari Devi ketika pelayan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Anindini melempar sesuatu di matanya. Dia berhasil mengambil uptan dari sana. Devi bertanya pada pelayan tentang alasan Anindini datang ke sini. Devi berpikir Anindini bisa melakukan apapun, tetapi tidak akan berhasil. Anindini menatapnya dari balik tirai. "Aku melakukan apa yang aku lakukan di sini." Dia mencampurkan sesuatu di uptan tersebut. Dia akan berubah menjadi jelek. Dan wajahnya akan rusak untuk selamanya. Kaurvaki siap untuk mandi. Devi datang membawa uptan itu untuknya. Devi menyuruh Kaurvaki untuk pergi mandi. Kaurvaki masuk ke dalam bak mandi raksasa. Dia bahagia dan malu memikirkan semua persiapan. Devi datang ke sana dengan uptan. Dia mengambilnya, tapi Kaurvaki mengatakan padanya untuk membiarkannya. "Aku akan memakainya sendiri." Devi menggoda. Devi dan pelayan meninggalkan Kaurvaki. Kaurvaki menyentuh uptan. Dia ditarik kembali oleh kata-kata Asoka yang ia katakan tadi malam. Anindini mengatakan, "Lupakan tentang 7 kelahiran." Asoka tidak akan melihat Devi, bahkan selama 7 menit. Kaurvaki menjerit kesakitan. Devi bergegas datang ke dannya. Mereka melihat tangan Kaurvaki terbakar.